sore dan salam sejahtera untuk semua. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat ya, walaupun Anda ada luring. Baiklah, ini pertemuan pertama psikologi atau sebelumnya sudah ada selain penjelasan program? Ya, Ibu, ini baru pertama materi. Oke, ya. Kenapa ini nggak mau ya? Terlihat ya? Iya, Ibu, sudah terlihat. Sudah, oke, baik, kita mulai. Baiklah, hari ini kita akan bicarakan atau diskusikan mengenai salah satu cabang atau salah satu perspektif di dalam mata kuliah di dalam ilmu psikologi yang namanya biopsikologi. Ya, suara saya kedengaran ya? Iya, Ibu, terdengar. Baik. Ya, ini adalah hal-hal yang sering kita alami di dalam kehidupan sehari-hari. Lapar, ya, merasa lapar. Mungkin seperti sekarang Anda merasa lelah. Kemudian juga mungkin ada yang haus, gitu ya. Cuman karena ini daring, Anda bisa minum dan makan sambil mendengarkan kuliah ini. Tapi kalau luring kan beda situasinya ya. Nggak mungkin kita bisa makan dengan bebas dan makan dan minum dengan bebas. Mungkin kadang-kadang kita juga emosi, mungkin kita juga kadang-kadang merasa gembira yang amat sangat gitu ya. Nah, ini adalah kondisi-kondisi psikologis yang berkaitan dengan emosi yang seringkali terjadi pada kita. Nah, ilmu yang namanya biopsikologi ini akan menggali perilaku ini berdasarkan penjelasan atau berdasarkan analisis menggunakan ilmu biologi atau ilmu fisiologi. Jadi ketika terjadi perilaku seperti ini, apa sih yang terjadi di dalam tubuh orang-orang ini? Secara fisiologis apa yang terjadi? Apakah ada perubahan pada organ jantungnya? Apakah ada perubahan pada paru-parunya? Atau perubahan pada sirkulasinya? Atau pernafasannya? Atau persarafannya? Dan seterusnya. Jadi sekali lagi biopsikologi itu berusaha untuk menjelaskan atau menguraikan perilaku ini dari perspektif biologis atau perspektif fisiologis. Jadi bagaimana proses terjadinya perilaku atau aspek fisiologis atau aspek biologis apa yang terjadi di dalam diri seseorang yang sedang mengalami perubahan emosi. Itu inti dari biopsikologi. Ya. Ini penjelasan secara rincinya. Studi tentang fisiologis, mekanisme, dan seterusnya yang perkembangan dan dari perilaku dan pengalaman. Tapi secara mudahnya, yang perlu Anda pahami tentang biopsikologi adalah bagaimana biologi atau fisiologi itu menjelaskan satu perilaku. Atau bagaimana satu perilaku itu dijelaskan menggunakan dasar-dasar ilmu biologi atau fisiologi. Ya, jadi secara faal apa sih yang terjadi di dalam tubuh kita ketika kita mengalami emosi-emosi tertentu. Itu biopsikologi. Ya, mudah-mudahan itu sudah bisa jelas untuk Anda semua. Ya. Jadi biopsikologi itu gabungan antara ilmu biologi atau faal dengan ilmu psikologi. Jadi terciptalah biopsikologi. Biologi sendiri mempelajari semua tentang living things. Tentang organ hidup, tentang mikroorganisme hidup, mohon maaf, bukan mikroorganisme, tentang organisme hidup, baik itu mikroorganisme, ya, tumbuhan, binatang yang kecil, sampai ke manusia, itu di dalam lingkupnya biologi. Ini pelajari apa? Organnya, strukturnya, fungsinya, dan seterusnya. Sehingga di dalam biologi ini juga ada yang disebut dengan faal atau fisiologi, karena dia hanya mempelajari bagaimana proses fisiologi dari satu organisme atau mikroorganisme. Nah, dari Anda pasti sudah belajar fisiologi ya di semester yang lalu atau di tingkat 1 yang lalu. Nah, kalau kita bicara mengenai perilaku, organ utama yang terkait
di dalam pembentukan perilaku manusia itu ada 4. Organ lain terkena, maksud saya organ lain terlibat, tetapi yang paling besar pengaruhnya adalah central nervous system, transmitter sama indera. Nah, 4 organ inilah yang paling berperan paling banyak di dalam pembentukan perilaku seseorang, ya. Sehingga 4 organ inilah yang kita gunakan untuk menjelaskan perilaku seseorang. Ini psikologi. Anda sudah dapat dari Bu Endang ya, bahwa psikologi itu mempelajari perilaku yang ditampilkan. Nah, tadi gembira, bahagia, perilaku yang ditampilkan. Dan ada proses-proses mental yang terjadi di dalam orang tersebut sehingga menampilkan perilaku yang seperti tadi. Ya, proses mentalnya baik itu secara fisiologi maupun secara psikologi ada. Kita berusaha menganalisis perilaku yang ditampilkan oleh seseorang. Kita analisis apa sih yang terjadi di dalam orang itu baik secara mental atau psikologi dan secara fisiologi. Itu yang dipelajari oleh psikologi. Ya, jadi Anda belajar ini karena kita atau Anda sebagai perawat nanti akan belajar atau akan mana ini? Akan menganalisis atau pasien kita memperlihat kira-kira orang ini mengalami apa ya, kok perilakunya seperti ini gitu. Nah, untuk bisa menganalisis itu yang Anda pelajari adalah ilmu psikologi, ya, itu secara garis besar. Yang pertama adalah organ persarafan yang sangat berpengaruh ini adalah sistem saraf, ya, baik itu saraf pusat maupun saraf tepi. Tapi karena kita bicara mengenai perilaku, kita akan banyak bicara mengenai SSP atau Central Nervous System. Sistem saraf pusat. Anda pasti sudah belajar bahwa ada otak di dalam sistem saraf pusat itu ada otak dan sumsum tulang belakang, ada di dalam otak ada terbagi menjadi beberapa komponen, otak besar, otak kecil sama medula oblongata. Ya. Kemudian kalau di sumsum tulang belakang atau medula spinalis itu adalah yang mulai dari leher ya, serviks, sumsum tulang yang ada mulai dari serviks sampai ke koksigis, tulang ekor. Itu ada semua sumsum tulangnya, ada jaras-jaras sarafnya, baik saraf tepi maupun saraf dari medula spinalisnya sendiri. Kemudian untuk saraf tepi itu kita pakai pembagiannya adalah saraf somatis yang ada di seluruh permukaan organ dan tubuh. Kemudian saraf otonom yang ada di dalam organ dan bekerjanya secara tidak sadar. Kemudian ada saraf simpatik, di dalam saraf otonom ini ada saraf simpatik dan parasimpatik, sama-sama tidak sadar, bekerja terus, tetapi ada yang bekerja pada saat kita sadar, kemudian ada juga yang terus bekerja pada saat kita tidak sadar atau tidur. Ya. Ini secara garis besar, saya yakin Anda sudah dapat ini pada saat fisiologi. Nah, saya ulang lagi bahwa di dalam susunan saraf pusat, fungsi utamanya adalah 4 ini. Inilah yang mempengaruhi perilaku seseorang. Ya, di dalam otak itu ada fungsi interpretasi, menginterpretasi satu informasi, kemudian ada fungsi integrasi, kemudian ada fungsi koordinasi, dan ada fungsi inisiasi. Inisiasi itu memulai atau memicu satu kegiatan, sementara interpretasi itu menginterpretasi, memahami, ya, mengartikan satu informasi, kemudian integrasi itu menyatukan, dan koordinasi itu menghubungkan antara beberapa informasi, disatukan atau diintegrasi menjadi sebuah informasi yang berguna untuk satu kegiatan tertentu. Itu yang dilakukan oleh otak secara garis besar. Ya. Kemudian ini adalah bagian-bagian otak dengan fungsinya masing-masing. Ini juga nanti akan sangat mempengaruhi perilaku. Contohnya ketika kita mengalami emosi tertentu, maka bagian otak yang sangat berpengaruh itu adalah di bagian diencephalon, karena di bagian diencephalon itu ada kelenjar endokrin, hipotalamus dan talamus yang mempengaruhi hampir sebagian besar, bahkan mungkin sebagian
seluruh fungsi-fungsi kehidupan, seluruh kegiatan-kegiatan yang terjadi di dalam diri seseorang. Misalnya emosi, kemudian memproduksi hormon tertentu, kemudian mungkin lapar, haus, itu banyak terjadi di hipotalamus. Ya. Kemudian ada lagi di sini pons, ini otak tengah tanggung jawab atau terlibat langsung di dalam proses visual dan penglihatan dan pendengaran, serta kesadaran. Pusat nafas adanya juga di sini. Jadi ketika terjadi sesuatu di sini, pusat nafasnya kena, otomatis orang itu tidak bisa bernafas, berhenti sudah nafasnya. Walaupun bagian lainnya bagus, ya. Jadi kadang-kadang ada kecelakaan tertentu yang kenanya di bagian sini, kena pusat nafas, langsung pusat nafasnya relaksasi, orang itu udah nggak bisa nafas lagi, walaupun di bagian lain tidak ada yang luka gitu. Hanya karena terbentur sedikit dia nggak paham, benturannya justru kena di bagian yang sangat vital. Nah, ini bagian-bagian otak serta fungsi-fungsi dari masing-masing bagian itu yang juga nanti akan mempengaruhi perilaku. Hipotalamus tadi saya sampaikan ini adalah gland masternya. Jadi walaupun ukurannya kecil ya, sebesar kacang merah ya kalau nggak salah, sebesar kacang merah, Anda bayangin aja kacang merah yang suka buat sop. Hipotalamus itu sebesar itu, tetapi dia yang mengatur seluruh fungsi-fungsi tubuh kita. Dia mengatur semua kegiatan yang ada di tubuh, pentingnya si hipotalamus ini. Makanya dia dijaga. Siapa yang menjaga? Ini sekitar ini cairan. Dia berada di tengah. Jadi ketika cairan ini berkurang atau terjadi desakan terhadap rongga ini, maka hipotalamus terganggu, ya fungsi tubuh semuanya berantakan. Ya, itu yang bahaya. Makanya mari kita sama-sama jaga bagian kepala kita ini, karena ini adalah bagian sangat vital, sangat penting untuk kita. Ini beberapa contoh hipotalamus kerjanya tuh seperti ini. Ya, ada regulasi temperatur, ada sexual behavior, kemudian bagaimana pengeluaran sebagian besar hormon, emosi ada di sini, kemudian siklus-siklus kehidupan, bagaimana siklus turun panas, siklus haus, siklus lapar ada di sini, selera makan, kemudian tumbuh kembang, ini sebagian besar adanya di hipotalamus. Nah, jadi kalau dilihat memang hampir semua kegiatan di dalam diri kita itu diatur oleh hipotalamus. Hati-hati ya terhadap ini. Yang kedua adalah hormon. Nah, hormon ini salah satu dihasilkan oleh organ kelenjar endokrin. Jadi banyak kelenjar endokrin di dalam tubuh kita yang menghasilkan hormon-hormon tertentu, hormon-hormon khusus yang mempengaruhi perilaku. Contohnya adalah ketika seorang perempuan itu di dalam masa pramenstrual. Hormon yang ada di ovarium itu pasti akan memproduksi hormon-hormon tertentu, progesteron, ya, kemudian estrogen, mungkin yang akan dikeluarkan oleh plasenta, itu yang mempengaruhi mood. Silakan Anda masing-masing mengintrospeksi diri, siapa yang PMS-nya sangat hebat, pramenstrual syndrome-nya sangat kelihatan, yes, mood swing, orangnya jadi baperan, kemudian orangnya jadi betean misalnya. Mudah marah, mudah emosi, dan seterusnya. Itu bukan karena maunya kita, tetapi ada hormon yang membuat emosi kita menjadi berubah. Salah satunya adalah progesteron. Kalau Anda lihat di sini, testis ini adalah hormon pada laki-laki, kelenjar adrenal pada laki-laki, ovarium itu adalah kelenjar pada perempuan, testis kelenjar pada laki-laki. Testis menghasilkan testosteron, androgen, ya, kemudian estradiol. Ternyata di ovari ada juga testosteron, ada juga estradiol, ada juga androgen, tetapi jumlahnya sangat kecil. Kalau pada laki-laki berlipat-lipat jumlahnya banding perempuan. Sehingga walaupun kecil sedikit, di dalam diri perempuan ada sifat laki-laki, ada sifat kejantanannya. Yang seperti apa sifat kejantanan? Kuat, bisa mengangkat berbagai barang berat. Ketika laki-laki tidak ada, itu karena kita menggunakan hormon ini. Makanya banyak orang mengatakan laki-laki lebih kuat dari perempuan karena memang dia punya hormon-hormon yang membuat secara fisik laki-laki itu menjadi lebih kuat secara fisik ya. Tapi kalau dibayangkan seorang ibu itu bangun dari mulai jam 5 pagi
muter terus sampai jam 9 malam sampai jam 10 ngurusin keluarganya, bersihin rumah, mandiin anak dan seterusnya. Itu juga sebenarnya kan butuh energi kan. Kalau dihitung jumlah energinya mungkin jauh lebih besar daripada energi laki-laki yang manggul-manggul beras di pasar. Tetapi karena keluarnya nggak sekali besar, tetapi sedikit-sedikit kecil, tapi dalam waktu lama, itu makanya disebutnya wanita juga sebenarnya kuat, cuma dia tidak sekali dalam jumlah besar. Itu hormon laki-laki yang mempengaruhi. Ya. Kemudian di dalam badan laki-laki juga ada hormon-hormon perempuan, tapi jumlahnya sangat kecil. Karena dia sudah ditakdirkan untuk menjadi laki-laki, sehingga hormon laki-lakinya yang jauh lebih besar. Sehingga ketika kita melihat mungkin ada lelaki yang lebih feminin, itu biasanya karena hormon perempuannya lebih banyak dibanding laki-laki yang lain. Tapi kalau dibandingkan perempuan, kita masih jauh lebih banyak dibanding mereka. Ya, jadi bisa diatur di bagian hormonalnya kalau kita ingin membuat misalnya seorang laki-laki itu menjadi tidak terlalu feminin atau yang perempuan jadi tidak terlalu maskulin. Kan ada perempuan yang sangat maskulin ya, gaya-gayanya semua kayak laki-laki. Itu pengaruhnya ada pengaruh hormonal juga di luar dari pengaruh lingkungan atau pengaruh budaya atau pengaruh keluarganya yang membuat perilakunya menjadi seperti itu. Yang ketiga adalah neurotransmitter. Nah, neurotransmitter ini merupakan zat kimia. Jadi dia cair bentuknya dan dia keluar kalau ada stimulus-stimulus tertentu. Kerjanya antar sistem saraf atau antar sistem saraf dengan seluruh bagian tubuh. Fungsinya ada fungsinya. Membuat kita punya motivasi, membuat kita punya semangat, membuat kita bisa menangis, itu adalah kerjanya neurotransmitter. Ya, ini dilihat. Sangat banyak neurotransmitter di dalam tubuh kita, tetapi yang paling banyak berperan adalah yang sampai 9 harusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Neuropeptid juga ada, nih, tapi yang paling sering itu asetilkolin, dopamin, epinefrin, norepinefrin, GABA, serotonin, endorfin. Glutamat sama substans P ini tidak terlalu banyak digunakan, tapi tidak terlalu besar pengaruhnya. Ya, yang paling berpengaruh yang tadi saya sebutkan itu. Asetilkolin, dopamin, dan epinefrin. Contohnya, ketika di antara Anda nih, kalau ada di antara Anda yang konsentrasi belajar, ketika sedang pelajaran, konsentrasi nyambung, ikutin terus, itu berarti neurotransmitter norepinefrinnya tinggi di dalam tubuhnya. Dia keluar lebih banyak. Sehingga membuat kita bisa konsentrasi. Tetapi kan konsentrasi itu maksimal hanya 2 jam. Ketika sudah 2 jam, norepinefrinnya sudah berkurang, mulai konsentrasi kita sudah menurun. Mulai mikirin yang lain, mulai terstimulasi oleh apa yang ada di lingkungan. Mungkin juga rasa lapar udah mulai muncul, ya, rasa lelah dan seterusnya, sehingga kadar norepinefrinnya ini sudah memang berkurang, sehingga konsentrasi berkurang, perhatian berkurang, mood juga sudah mulai tidak motivasi gitu ya. Ini berarti norepinefrin. Nah, tapi kalau misalnya kita sedang naik motor, sedang konsentrasi naik motor, alert ya, aware, kemudian berarti itu dopaminnya yang sedang naik. Kita kenal ada beberapa olahraga yang menantang adrenalin gitu ya, ada kan ya? Olahraga apa aja itu yang menantang adrenalin? Contohnya? Basket gitu? Voli? Enggak. Apa olahraga yang menantang adrenalin? Menantang nyali. Ibu loncat tebing. Panjat tebing. Terus nyoba apa itu? Gantole. Ya. Kemudian yang terjun payung, terjun bebas. Ya, kalau dulu kan terjun payung. Sekarang kan orang terjun nggak pakai payung kan? Pakai baju kayak kelelawar. Kayak tupai. Udah nggak ada payungnya di atas. Tapi nanti begitu udah mau mendarat baru payungnya dikembangin. Ya, terjun bebas yang saling berpegangan di udara itu, yang nggak pakai apa-apa itu juga ada. Kemudian ada lagi bungee jumping, gitu ya. Kemudian motor cross dan seterusnya yang semuanya menantang maut.
Adrenalin itu diartikan dengan menantang maut. Kenapa? Karena sensasi dengan keluarnya dopamin atau adrenalin ini adalah sensasi denyut jantung yang meningkat. Duk 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 gitu kan. Begitu udah selesai terus turun, orangnya rileks. Itu yang dicari. Menantangnya itu yang duk 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 suatu saat terus rileks itu yang dicari oleh orang, ya. Itu dopamin atau adrenalin. Ini ada beberapa, nanti Anda bisa baca lagi. Asetilkolin itu fungsinya apa ketika kita bad mood, mana yang keluar ketika kita depresi, mana yang lebih banyak, itu ada di sini, ya. Sehingga obat-obat dokter itu biasanya bermainnya ke arah neurotransmitter, ke arah hormon supaya dikendalikan jumlahnya sehingga kondisi psikologis atau emosinya juga bisa dikendalikan. Yang terakhir adalah indera, senses. Jadi kita menggunakan 5 indera, mulai dari pendengaran, penglihatan, perabaan, perasa, sama penghidu. Ya. Ini adalah 5 indera yang sangat mempengaruhi juga perilaku seseorang. Tadi saya contohkan, saya pribadi tidak suka bau bensin. Pengen muntah rasanya kalau udah nyium bau bensin. Tapi ada nggak yang suka bau bensin? Senang dengan bensin yang baru gitu, apalagi begitu. Saya lebih suka bau korek, misalnya korek api habis dimatiin itu kan bau ya. Saya suka bau itu, tapi ada orang kok bau enak sih, nggak enak bau korek itu kan katanya. Ya itulah katanya. Tapi kenapa bisa orang menyukai bau itu? Bisa jadi karena ada pengalaman-pengalaman indah atau pengalaman manis sebelumnya yang berkaitan dengan itu. Atau baunya mirip-mirip dengan itu. Ya kayak alkohol itu kan mirip-mirip dengan bau bensin modelnya. Seger kok bau bensin, kata siapa seger? Mana seger dengan bau jeruk-jeruk juga seger kan? Saya lebih suka bau jeruk daripada bau bensin, walaupun kata orang sama-sama seger, cuma segernya kemana saya pikir bensin, ya. Pasti perilakunya akan beda. Kalau saya bau bensin nutup hidung, mungkin ada orang tertentu yang bau bensin malah nyari dia kemana baunya. Nah itu kan perilakunya menjadi berbeda, ya. Kemudian proses atau mekanisme perilakunya itu kalau bisa digambarkan secara garis besar adalah seperti ini. Ada stimulus. Stimulus itu ditangkap sebagai informasi oleh otak, ya, diantarkan melalui indera, melalui saraf-saraf yang ada di tepi, dibawa berproses di otak. Di susunan saraf pusat, baik itu otak besar, otak kecil, dan seterusnya sampai medula spinalis, sampai sumsum tulang belakang, bahkan hormon ikut bermain di dalamnya. Nah, dari proses yang sudah berjalan ini keluarlah perilaku tertentu. Tadi, stimulusnya ada orang ngisi bensin, baunya keluar. Penghidu saya mencium ini bau bensin, dikirim ke otak, ini bau yang tidak menyenangkan, supaya tidak bau, tutup hidungnya pakai tangan. Pakai sapu tangan, pakai tisu, pakai apapun yang bisa buat menutup. Akhirnya tangan mencari tisu, mencari ini. Kalau nggak ada, tutup pakai tangan. Tapi kalau ada, tutup menggunakan alat. Itu proses yang terjadi. Sehingga keluar tangannya menutup hidung, itu perilaku. Ini yang disebut dengan biopsikologi. Jadi bagaimana Anda menjelaskan perilaku menggunakan bagan ini, itulah biopsikologi. Ya, bisa dibayangkan ketika kita marah misalnya. Perilaku kita di sebelah kanan ini kita marah. Ketika marah, proses apa yang terjadi di dalam otak kita? Hormon apa yang keluar ketika kita marah? Otak bagian mana yang terpengaruh ketika kita marah dan seterusnya. Kemudian kita lihat apa sih yang membuat kita marah? Stimulus apa yang membuat kita marah? Ada banyak kejadian di lingkungan, tapi mana yang bikin kita marah? Nah, ini merupakan salah satu proses menganalisa diri sendiri. Apa yang menyebabkan, apa yang terjadi di dalam, kenapa perilaku kita di luarnya seperti ini. Ini adalah biopsikologi. Ya, jadi nanti saya harapkan Anda sudah mulai belajar diri sendiri dengan menganalisis proses-proses yang terjadi di dalam diri sampai Anda membentuk perilaku khusus tertentu. Kenapa kita harus belajar diri sendiri dulu? Karena kita akan menerapkan ini pada pasien. Supaya nanti pada saat ke pasien bisa, ke diri sendiri dulu kita terapkan. Sehingga nanti kita terbiasa berpikir analisis ketika kita menghadapi pasien. Ya, ini beberapa contoh hasrat. Passion itu hasrat ya. Tadi saya nyari passion itu apa. Passion itu adalah hasrat di dalam diri
yang didorong oleh adanya beberapa proses-proses psikologis di dalam tubuh. Lapar, ya, hasrat, haus, kemudian seksualitas. Seksualitas itu bukan hanya hubungan seks itu hanya bagian di dalamnya. Seksualitas itu ada rasa sayang, ada rasa cinta, rasa kangen, gitu ya. Meluk, itu semuanya seksualitas. Bangun, tidur, ya, itu juga termasuk di dalam hasrat-hasrat yang dipengaruhi oleh 4 organ tadi. Perilaku-perilaku yang dipengaruhi oleh 4 tadi, dan ini merupakan hasrat-hasrat yang ada di dalam diri seseorang. Yang paling mudah dijelaskan menggunakan biopsikologi. Ini contohnya kalau proses biopsikologi hausnya seseorang. Ketika ada stimulus dari sel yang mengatakan bahwa dia kekurangan cairan, maka sel itu akan mengirimkan tanda-tanda ke susunan saraf pusat bahwa dia kurang cairan. Sehingga si otak ini akan mengurangi osmolalitasnya, diturunkan menjadi lebih kental, kemudian volume darah ini juga jangan sampai keluar, tekanan darah ini juga bisa saja meningkat karena ditahan supaya cairannya nggak keluar, kemudian di ginjal juga tidak dikeluarkan garam, kemudian tensinya mungkin juga jadi naik, mulutnya kering, udah nelannya juga susah, kemudian temperatur juga mungkin naik, suhu, kemudian proses pencernaan juga menjadi lambat karena cairan kurang dan seterusnya. Nah, dengan adanya tanda-tanda ini, si otak mengatakan bahwa perlu segera ditambah cairan di dalam sel. Nah, karena cairan itu tidak tersedia di depan kita, maka kita harus jalan mencari. Otak menyuruh kakinya berjalan mencari sumber air. Kamu cari gelas dulu, jalan ke tempat gelas. Tangannya ngambil gelas, ngeraih gelas. Kemudian dengan bawa gelas, tangannya pergi ke aqua, misalnya ke sumber air. Di sumber air itu kan harus ada yang dipencet kan, di aqua, di dispenser itu. Dispensernya dipencet kalau dispenser. Kalau kendi, kendinya dituangin. Kalau teko, tekonya dituangin. Kalau ceret, ceretnya dituangin. Setelah terisi, baru bawa gelas itu oleh tangan ke mulut, baru diminum. Nah, proses yang terjadi mulai dari atas ini sampai ke meminumnya itu disebut biopsikologi. Karena kita jelaskan ada stimulus, stimulusnya kurang cairan. Stimulus dibawa ke otak. Otak nyuruh berbagai mekanisme di dalam tubuh supaya cairannya tidak keluar. Sementara itu dia juga nyuruh indera tertentu untuk mencari air, ya, alat-alat tubuh tertentu untuk bekerja mencari air dengan bantuan adanya neuron dan hormonal, ya. Sehingga ada proses minum, di dalam minum dicerna lagi. Oh, minumnya masih kurang, jalan lagi, nambah lagi, tambahin lagi airnya. Kalau ternyata sudah cukup, minumnya nggak ditambah lagi. Itu juga yang diatur oleh otak terhadap perilaku minum tadi. Ini lain lagi dengan perilaku makan. Nah, perilaku makan itu sangat dipengaruhi oleh budaya, dipengaruhi kondisi psikologis. Siapa yang bisa menjelaskan bahwa makan kita itu dipengaruhi oleh 3 faktor ini? Ada yang bisa menjelaskan bahwa pola makan atau kebiasaan makan kita itu dipengaruhi oleh budaya, dipengaruhi oleh kondisi psikologis? Gimana penjelasannya? Bagaimana penjelasannya? Ada yang tahu? Ada yang bisa ngasih penjelasan? Bahwa budaya itu mempengaruhi makan seseorang. Masa makan aja dipengaruhi budaya? Apa contohnya? Budaya itu kebiasaan-kebiasaan. Bisa dipengaruhi oleh suku, bisa juga dipengaruhi oleh kebiasaan yang diajarkan di rumah. Kira-kira apa? Izin menjawab, Ibu. Ya, saya Elsa Kumalasari izin menjawab. Jadi
Kalau dipengaruhin misalnya seperti psikologis itu sesuai kemauan kita, jadi sesuai mood, kalau mau makan, kalau enggak gitu, atau enggak kita seperti ada yang menyumbang sesuatu gitu jadi lapar Ibu. Kalau misalnya dari budaya itu biasanya ada orang yang kebiasaan makan 3 kali sehari, bahkan ada yang merasa 3 kali sehari itu kebanyakan, jadi ada yang makan 2 kali sehari, seperti itu Ibu. Mungkin cukup. Oke. Ya, ada yang mau menambahkan? Budaya, kebiasaan, tadi dari frekuensi makan. Kalau dari jenis makanannya bisa termasuk budaya nggak? Bisa. Apa jenis makanan yang termasuk budaya sehingga membuat perilaku makan seseorang berubah? Coba. Ketika Izin kita menjawab, Ibu. lapar, coba Elsa. Kalau misalnya ini jenis makanannya Bu, kalau misalnya orang di daerah pegunungan misalnya sukanya makan sayur, ketika orang tersebut pindah ke daerah pesisir pantai yang dimana adalah makanannya, jadi nggak suka makan, jadi frekuensi makannya berkurang gitu Bu, jadi harus menyesuaikan kembali, seperti itu Bu. Iya, bisa jadi nafsu makannya hilang karena dia melihat, dia bayangin misalkan ada kangkung, di kepala kita terbayang tumis kangkung gitu kan. Oh, ada kangkung berarti akan tumis kangkung. Begitu datang tiba-tiba datangnya pelecing. Nggak tahu pelecing? Makanan Mataram. Ya, yang kangkung yang banyak sambelnya. Padahal di kepala kita taunya tumis kangkung yang gitu ya, tumis kangkung yang cabenya cuma sedikit. Begitu ngeliat itu ilfil kan. Jadi jadi nggak kepengin karena ngebayangnya adalah sesuatu yang berbeda gitu bisa. Itu termasuk dipengaruhi. Jadi hilang selera makan karena berbeda dengan apa yang sudah diharapkan sebelumnya. Itu bisa termasuk budaya. Atau untuk orang-orang yang senangnya relatif senang asin gitu kan. Saya lebih senang makanan asin misalnya. Jadi ketika dia dapat makanan yang lebih banyak manisnya, ya kayak gudeg itu dibilang kayaknya sayur kola karena terlalu manis. Tapi untuk orang yang suka kan itu adalah sayur gitu. Makanan yang juga memicu selera makan. Tapi orang tentu, kayak gini udah nggak kepengen makan, dengan cari yang lain. Tadinya nafsu makan, begitu melihat sesuatu yang tidak pas dengan seleranya, langsung ilfil gitu. Ya. Atau ketika kita makan, tiba-tiba dikasihnya jamu. Lah kok jamu? Bukannya makan dulu. Ya ini pembuka dulu, minum jamu dulu. Beda lagi gitu ya. Atau kita nggak pengen makan, kemudian diciumin aja, dikasih bau-bau gorengan-gorengan. Bau tempe yang baru digoreng kah, ayam yang baru digoreng kah, misalnya, atau ikan asin yang digoreng, itu kan baunya untuk orang-orang tertentu tuh memicu selera makan. Ya bahkan kadang ada yang nggak apa-apa deh, saya nggak boleh makan ikan asin, yang penting nyium baunya aja, habis itu makan, dirasain bahwa itu makan seperti makan ikan asin karena udah kecium baunya supaya semangat. Nah itu berarti makan secara psikologis, ya. Makan secara budaya. Jadi budaya sama kondisi psikologis sangat mempengaruhi perilaku makan seseorang. Ketika dia makannya di restoran, dia makan pakai sendok, pakai piring gitu ya. Tapi ketika orang yang sama ini pergi ke warteg, dia otomatis begitu makan di warteg, kakinya langsung naik. Padahal waktu makan di restoran orang ini enggak. Itu kan karena ada budaya. Yang orang kalau di warteg kan nggak pernah dimarahin kakinya naik. Jadi udah dengan nyaman. Berarti itu posisi makan nyaman dia. Tapi kalau di restoran kan nggak ada gitu. Dia harus menahan diri untuk itu. Nah itu yang penjelasan dari bahwa selain dari frekuensi yang dijelaskan sama Elsa tadi ya, ada yang biasa makan 2-3 kali gitu. Nah ini berarti budaya itu mempengaruhi perilaku. Ada yang kalau makan pagi, namanya makan pagi itu roti. Nggak ada makan pagi itu nasi. Ada yang seperti itu kan. Jadi dia nggak pernah mau makan nasi. Padahal mungkin di satu tempat nggak ada roti, dia harus makan nasi. Lebih baik aku nggak makan daripada makan nasi gitu. Makan nasi itu di kepalanya dia siang gitu, nggak ada. Makan bakso tuh pagi apa siang? Atau malam? Makan bakso, makan mie ayam tuh pagi, siang, apa malam? Malam Ibu. Malam. Tapi boleh nggak makan paginya seperti itu? Boleh kan? Ada orang tertentu yang makan. Kayak orang Palembang itu makan, saya tahu orang Palembang itu makan paginya empek-empek ya. Jadi kalau
nggak pakai cuko, nggak pakai itu tuh kayak bukan makan gitu. Makan pagi di kepala saya makan pagi cuka, bukan perih perutnya, mereka mah enggak. Itu contohnya ya, bahwa budaya itu mempengaruhi juga eating behavior atau pola makan. Nah, ini adalah salah satu cara menganalisis diri. Jadi saya minta Anda melakukan secara mandiri, tidak perlu dikumpulkan, tapi masing-masing silakan menganalisis. Karena dengan Anda menganalisis ini, Anda akan latihan menganalisis ini untuk pasien juga. Ya. Ketika saya lapar, mood saya gimana? Mood kita relatif pemarah kah? Atau relatif biasa aja ketika saya lapar, hunger, atau menjadi orang yang menyebalkan untuk orang lain, gitu ya. Kemudian di perut kita tuh rasanya kerucuk-kerucuk atau nggak kerucuk-kerucuk, atau panas atau perih, atau dung-dung-dung bunyinya misalnya. Kemudian kalau lapar itu kepala langsung pusing, udah nggak bisa mikir yang lain, atau bagaimana. Isi pikirannya cuma makan, gimana makan di Mbak Mitri, gimana keluar nih jam sekian makan di Mbak Mitri, misalnya gitu ya. Kemudian secara energi kita menjadi lebih gelisah atau kita menjadi sabar, diem. Ketika saya haus, ketika saya lapar, ketika saya kesal, ketika saya ini, apa yang terjadi dengan bagian-bagian tubuh saya? Ini baru 4, bisa yang ditambahkan dengan yang lain misalnya. Tangan jadi bagaimana, kaki jadi bagaimana misalnya. Ya. Sehingga kalau kita sudah terbiasa menganalisis seperti saya sebutkan tadi, kita akan terbiasa melakukan ini juga ke pasien. Jadi kita akan tahu, walaupun pasien itu belum ngomong, kita sudah punya gambaran, oh pasien ini kira-kira akan begini. Oh kenapa dia jadi gelisah gini, jangan-jangan dia lapar. Bapak belum makan, ya ini sudah jam 12. Ya suster makanannya belum datang-datang. Nah, baru ketahuan. Dia tidak mau lapor kalau makanannya belum datang. Tetapi perilakunya mencerminkan bahwa dia gelisah, dia ini dan seterusnya. Jadi kita bisa memprediksi, jangan-jangan ini. Enggak, saya udah makan. Oh kalau gitu Bapak gelisahnya kenapa ya? Kesel soalnya yang ini belum ada yang datang jenguk, belum ada yang ini dan seterusnya. Atau saya nggak bisa ngerokok, saya nggak bisa, itu baru akan ketahuan penyebab dia perilakunya berubah apa gitu ya. Tapi kita sudah bisa memprediksi dulu kira-kira seperti apa. Ya. Jadi ini adalah mengenai tidak panjang ya, tetapi kalau diterapkan ini sangat bisa banyak karena berkaitan dengan fisiologis. Ya. Jadi prinsipnya yang namanya biopsikologi itu adalah bagaimana kita menjelaskan perilaku seseorang, tetapi penjelasannya menggunakan dasar-dasar fisiologis, menggunakan urutan atau mekanisme seperti ini. Dijelaskan stimulusnya apa, proses yang terjadi di dalam tubuh kita apa, respon atau perilaku kita secara fisik bagaimana, secara psikologi seperti apa. Kalau ini bisa dijelaskan berarti kita sudah menggunakan ilmu biopsikologi di dalam menganalisis atau menerjemahkan satu perilaku. Gitu, ya. Sedikit memang ini. Ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan atau belum jelas untuk biopsikologi ini? Ini awal ya. Nanti habis ini Anda akan belajar fungsi-fungsi mental yang lain dan itu sangat berpengaruh dengan yang saya sebutkan tadi, neurotransmitter, hormon, otak, dan indera. Contohnya adalah emosi ya, atau tadi pola makan atau eating behavior. Ada yang tidak suka dengan ayam goreng tepung atau punya kejadian tidak menyenangkan. Ya, tadi saya cerita seseorang yang diputusin sama pacarnya ketika makan di KFC. Saya tahu ini karena begitu ditawarin nggak mau gitu loh. Emang ada orang yang tidak suka dengan KFC? Kayaknya orang-orang pada suka ya KFC, McD kan pada doyan ya. Kenapa dia tidak mau? Ternyata dia punya masa lalu yang tidak menyenangkan. Waktu dia putus sama pacarnya atau diputuskan, itu sedang makan itu gitu. Jadi ketika diminta makan itu mungkin dia ingat lagi yang lalu jadi nggak mau. Tapi ketika ditawarkan yang merek lain, baru dia mau. Ternyata merek itu mengingatkan dia pada sesuatu yang tidak menyenangkan. Akhirnya jadi pola makannya berubah kan? Eating behavior-nya jadi berubah gitu. Dia tidak mau makan itu. Tapi ketika kita kasih nggak usah ngomong itu beli di mana, pasti dimakan karena dia nggak tahu dari mana kan. Kalau kita ngomong dari X, teringat lagi dia pasti nggak mau makan gitu. Nah,
hal seperti itu yang bisa kita gunakan ketika kita menghadapi pasien yang punya permasalahan dengan perilaku. Ya, jadi pola ini pola pikir ini. Pola pikir ini Anda gunakan ketika kita berinteraksi dengan pasien. Ketika kita membantu menyelesaikan masalah pasien. Kemampuan analisis ini digunakan ya supaya kita bisa yang bermasalah adalah hormonnya atau neurotransmitter, berarti nggak akan bisa kita ubah kecuali ada obat-obat yang akan mempengaruhi hormon atau neurotransmitternya. Contohnya, kenapa ada pasien gangguan jiwa yang kerjanya marah terus? Ada kan? Bahkan kita kalau melihat pasien gangguan jiwa itu lari. Kenapa? Takut dipukul. Apa? Emang semua pasien gangguan jiwa mukul? Kenapa lari gitu? Ada orang yang punya persepsi begitu. Mungkin dulu dia pernah dipukul sama pasien atau melihat pasien gangguan jiwa yang mukul-mukul. Nah, mukul-mukulnya si pasien ini bisa saja bukan karena keinginan dia, tetapi ada hormon-hormon tertentu yang produknya berlebihan. Atau ada neurotransmitter tertentu yang produknya berlebihan. Kenapa bisa berlebihan? Macam-macam. Bisa karena ada tumor di otaknya, bisa karena ada sesuatu di medula spinalisnya, hipotalamusnya kesenggol dikit sehingga produk dari kortisolnya overdosis sehingga pasiennya menjadi manik depresif seperti artis siapa yang hilang di Amerika itu kemarin? Marshanda. Marshanda itu kan dia manik depresif. Kadang-kadang depresi seperti pengen bunuh diri, kadang-kadang gembira berlebihan sampai hilang di negara orang, nggak tahu kemana, dia nggak sadar dia ada di mana, nggak bisa dikontak dan seterusnya. Nah itu karena hormon atau neurotransmitter tertentu yang jumlahnya berlebihan. Nah kalau sudah berkaitan dengan ini, berkaitan dengan fisiologis, itu perbaikannya tidak bisa hanya perilaku saja, tapi harus ada dari medis, harus ada obat yang menurunkan kadar hormonnya atau menaikkan kadar hormonnya kalau kurang, menurunkan neurotransmitternya atau menaikkan kadar neurotransmitternya kalau memang jumlahnya kurang. Karena neurotransmitter dan hormon itu kan akan berjalan sesuai dengan perubahan yang terjadi di tubuh kita. Seperti yang tadi ada premenstrual syndrome, rahimnya lagi dibikin tebal untuk bersiap-siap menerima calon bayi, ya sehingga hormon tertentu keluar untuk menebalkan rahim, tapi selain menebalkan rahim, hormon itu membuat emosinya menjadi swing, moodnya menjadi swing, menjadi baperan. Itu efek lain dari estrogen. Estrogen itu perlu untuk menebalkan rahim. Kenapa harus ditebalkan? Karena ketika kita hamil butuh rahim yang tepat untuk calon anaknya. Nah, untuk yang belum hamil kan nggak ada calon anak sehingga dia akan luruh suatu saat menjadi menstruasi. Tetapi kan tetap harus dipersiapkan, kan semua orang sama, mau hamil mau nggak hamil kan proses yang terjadi adalah seperti itu gitu. Itu contohnya ya. Oke, itu saja tambahan informasi saya mengenai biopsikologi. Mudah-mudahan membuat Anda semakin jelas ya. Ini bukan untuk dihafalkan, tetapi mohon dipahami dan supaya paham, silakan masing-masing mencoba untuk melakukan analisis seperti ini. Atau yang belum dipahami kali bisa kita diskusikan sama-sama. Atau sudah cukup? Sudah cukup? Atau masih ada yang mau ditanyakan? Masih ada yang belum paham? Silakan kalau masih ada yang belum paham. Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Kenapa Ibu biasanya kalau kita marah itu tiba-tiba langsung nangis, itu sebenarnya faktor pemicunya itu apa Ibu? Kayak kenapa tiba-tiba? Kalau marah? Kalau marah kenapa kita tiba-tiba jadi ikutan nangis gitu? Marah Iya. Jadi ikutan nangis? Iya. Karena saya pribadi kadang kayak gitu, kalau udah marah banget, tiba-tiba saya nangis, Bu. Oke. Bukan nangis, keluar air mata ya? Tapi keluar air mata itu namanya nangis ya? Iya, Bu. Ya, ini pertanyaan bagus. Marah, ketika kita marah, nanti Anda lihat di teori cari. Kalau marah, hormon apa yang keluar?
Neurotransmitter apa yang akan keluar yang mendukung marah? Ya. Terus apakah neurotransmitter atau hormon itu akan memicu keluarnya air mata? Karena kan nggak semua orang keluar air mata. Tapi memang pernah terjadi, saya pribadi pernah saking marahnya sampai kesel sendiri, akhirnya nangis sendiri gitu. Nangisnya karena kesel. Kesel sama siapa? Kesel sama diri sendiri atau kesel sama orang yang sudah membuat masalah ini tidak selesai. Jadi nangisnya itu, keluar air matanya itu juga pengaruh dari adanya hormon atau neurotransmitter tertentu, walaupun tidak pada semua orang, ya, karena responnya tiap orang terhadap pengeluaran neurotransmitter ini bisa berbeda. Berbedanya apa? Karena ada pengalaman sebelumnya. Untuk orang-orang tertentu yang mungkin terbiasa mengekspresikan perasaan secara bebas, dia mungkin tidak akan mudah tadi mengalirkan air mata. Karena bisa keluar blong gitu. Tapi orang-orang tertentu yang suka menahan, nanti dari kecil mungkin memang diajarin nahan ya. Kamu laki-laki jangan kebiasaan marah. Ayo, nggak boleh ini, nggak boleh. Jadi dari kecil tuh udah terbiasa ditahan. Nah, sampai besar kan dia kan terbiasa menahan perasaannya, dia tidak dibikin blong. Nah, kadang-kadang perasaan-perasaan yang sudah numpuk itu akhirnya keluar pada satu titik ketika orang tadi bisa mengeluarkan emosi tadi. Mungkin pada saat marah tadi bisa keluar emosinya, akhirnya yang belakang itu ikut dorong, brol gitu. Tanpa disadari. Satu, ya. Kedua tadi saya sampaikan, ada hormon sama neurotransmitter tertentu yang mempengaruhi kita ketika kita sedang sedih atau marah. Termasuk pengeluaran air mata. Kalau saya sudah menganalisis ketika saya marah banget dan marah saya itu tidak bisa saya keluarkan, karena mungkin itu adalah ibu saya, bapak saya yang tidak mungkin saya marah-marah sama beliau, guru saya yang juga tidak mungkin saya protes dan marah sama beliau. Akhirnya menjadi tertanya keluarnya dalam bentuk air mata. Kenapa bisa keluar air mata? Karena saya tidak bisa mengekspresikan dengan cara lain. Dan saya kesel dengan diri saya sendiri dan tidak bisa mengekspresikan itu ke yang lain. Harusnya itu bisa saya ekspresikan ke hal lain, ya, yang mengeluarkan energi sehingga energi saya keluarnya dalam bentuk positif, tidak dalam bentuk pengeluaran air mata gitu. Kira-kira seperti itu ya. Siapa tadi yang bertanya? Rizka ya. Baik, Ibu. Ya, Rizka. Oke. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi ada beberapa latar belakang, pengalaman sebelumnya bisa, kemudian ada tadi ekspresi kejengkelan yang tidak bisa dikeluarkan, atau justru dia hadir ikutan dengan salah satu salah satu bolongan yang keluar gitu. Ketika dia marah, dia bisa mengeluarkan, jadi emosi-emosi di belakang yang kemarin ditahan jadi ikutan keluar, itu juga bisa. Seperti itu. Tinggal dianalisis aja, Rizka. Benar nggak seperti itu? Ya, kalau nanti Anda coba, ketika Anda marah nangis, coba Anda tulis kayak gini, mood Anda lagi gimana, kemudian jantung Anda gimana, kemudian kekuatan Anda gimana, kemudian konsentrasi Anda seperti apa, terus ditulisin semua. Siapa tahu dari analisis itu Anda bisa menemukan sendiri, untuk diri Anda sendiri, penyebabnya apa. Gitu kali, Rizka ya? Cukup? Atau masih kurang? Udah cukup, Ibu. Terima kasih. Oke. Ya. Terima kasih. Ada lagi yang masih ingin didiskusikan? Ada yang masih yang kurang jelas atau masih pengen tahu bagaimananya? Atau sudah cukup? Karena sudah cukup sore ya, Anda harus segera pulang ya. Oke, kalau sudah cukup, karena ini sudah lewat dari jam 4 ya, saya cukupkan saja sampai di sini. Sudah itu belum? Screenshot belum? Iya, Ibu, belum di screenshot. Kalau belum, tolong diitukan semua ya. Iya. Tolong ya, coba. Yang ada judulnya dengan yang tidak ada judul ya. Nanti saya tutup. Supaya kelihatan. Sudah yang ada judulnya? Ibu sudah. Sudah, oke. Sekarang yang semua. Silakan. Tolong dibuka ya. Di on cam kan ya. Kalau screenshot posisinya resmi, jangan posisi nyeleneh ya, kayak adiknya.
Nanti habis ini mau nyeleneh-nyeleneh boleh. Yang pertama resmi dulu buat laporan. Sudah dibuka semua? Sudah? Oke. Oke. Sudah di screenshot-nya? Iya, 1 slide lagi, Bu. Oke. Ya. Sudah? Belum? Oke, siapa yang screenshot? Udah? Iya, Ibu, sudah. Oke. Terima kasih Rizka. Kalau sudah, saya izin pamit ya. Nanti saya share apanya nih PowerPoint-nya ke yang tadi WA ke saya si Pen ya? Iya, Ibu saya. Oke. Rizka ya, saya akan kirimkan ke WA-nya Rizka ya. Iya, baik. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Yang mau pulang hati-hati di jalan, konsentrasi. Kalau lelah istirahat dulu, ya. Yang sudah sampai di kosannya masih istirahat. Saya izin leave dari room. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jaga kesehatan semua ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Sabil. Kok nggak ada suara gue sih? Udah, Jir. Oh, udah. Apa ya? Strawberry, mangga, apel, sorry nggak lepel. Mbak.
Aksesnya udah belum? Oh, aksesnya udah belum? Po, suara kamu masuk nggak, Po? Udah, live aja, makasih. Oke, sama-sama.